Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara abdahu wa a'azzan lahu wa hazama ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah kepada kita untuk tetap dalam keimanan. Itulah rezeki yang paling besar bagi kita, melebihi rezeki harta, kesehatan, bahkan usia kita. Dengan keimanan itu kita bisa berhadir memenuhi sunnah Nabi, beribadah salat di tempat yang mulia ini, di hari yang bahagia ini. Kita pun bersyukur bahwa Allah memilihkan bagi kita hadir di dunia ini sebagai umat dari Nabi paling mulia, Al-Imam Al-Anbiya, As-Sayyidul Mursalin, Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari penghabisan. Bersalawat dengan penuh kerinduan karena Nabi mulia ini telah merindukan umat yang datang kemudian, umat yang tidak pernah umat yang tidak pernah menatap indahnya wajah baginda Nabi, tidak pernah mendengar suara baginda Nabi, namun beriman dengan risalah yang telah Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bersukacita menemui beliau di sebuah telaga Kautsar yang mulia, ketika semua jiwa menjadi gundah gulana di hari perhitungan, cemas akan keselamatan masing-masing dari api neraka yang menakutkan. Semoga kita termasuk yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amal salihun fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi hari-hari yang 10 ini. Sahabat pun bertanya, bahkan dari jihad di jalan Allah? Nabi pun berkata, bahkan melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang keluar mempertaruhkan harta dan jiwanya, lalu ia tidak kembali lagi dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi.
Dan hari ini adalah hari puncak, hari ke-10, disebut dengan Aidul Adha, disebut juga dengan Aidul Qurban. Aid berarti kembali ke asal mula. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraddaka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fil dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Qasas 85. Dan adalah Allah telah memastikan setiap kita akan dikembalikan, akan diwafatkan. Tetapi apakah kita akan kembali dalam keadaan yang diridhoi Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah, ataukah sebaliknya? Allah menginginkan setiap hamba berpulang dengan memiliki kedekatan kepadanya dengan rahmat dan ampunan. Kedekatan yang berlebih diwakilkan dalam kata kurban. Idul Qurban membawa pesan bahwa rangkaian hari-hari mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah manzilah-manzilah yang Allah sediakan untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan jauhnya adalah ketika benar-benar tiba waktu kita kembali kepadanya saat kematian kita berada dalam keadaan yang lebih dekat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ustaz Ali Hidayat, Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh PP Muhammadiyah saat ini, menyebutkan bahwa ada 3 jalan yang Allah berikan dalam mendekatkan diri dalam momentum Dzulhijjah ini. Jalan pertama adalah ibadah haji. Hakikat haji tertumpu pada Arafah. Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Di Arafah hari 9 Dzulhijjah jamaah melakukan wukuf, melakukan perenungan mengenali diri sendiri, mengingat lagi hal-hal apa saja yang telah menjauhkan dirinya dari Allah. Maka ketika wukuf, jamaah mendapati kesalahan-kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, larut dalam penyesalan, hanyut dalam rintihan permohonan ampun, terisak dalam pengharapan agar Allah jauhkan dari kesalahan selanjutnya. Itulah keadaan hamba merasakan kedekatan yang berlebih dengan Allah yang disebut dengan kurban. Esensi haji adalah Arafah, membangun kedekatan diri dengan Allah. Dari perenungan hari ke-9 beralih pada hari ke-10, jamaah menyadari penghalang-penghalang dalam diri mendekat kepada Allah adalah ketidakmampuan mengendalikan nafsu diri, mengendalikan nafsu duniawi, nafsu bermaksiat, dikenal dengan aqabah. Selanjutnya jamaah datang ke Muzdalifah. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lanaddallin. Maka apabila telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Surah Al-Baqarah 198. Ketika telah sadar selama ini jauh dari Allah, menemukan penyebabnya, lalu jemaah haji berzikir kepada Allah, pergi ke Masy'aril Haram di Muzdalifah, bertekad untuk melepaskan semua sebab yang menjauhkannya dari Allah. Maka datanglah ia ke Jamarat, ia lempari semua sebab itu yang bersumber dari dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dengan lontaran itu berupaya melontar membuang semua sebab-sebab yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlepasnya beban-beban ruhiyah itu, ia semakin dekat dengan Allah.
jamaah haji berazam di dalam hati meletakkan sifat-sifat buruknya, menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik yang lahir setelah sifat buruk dihilangkan disebut dengan birrun, melekat pada dirinya disebut dengan mabrurun. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Baihaqi. Haji yang bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, mempertahankan hal demikian sampai ia wafat, maka tidak ada balasan yang lebih pantas baginya kecuali Allah siapkan baginya surga. Semoga Allah jadikan jamaah haji kita tahun ini, dari ibu dan bapak kita, guru-guru kita, keluarga dan sahabat kita, menjadi hajjan mabrura. Demikian pula jamaah salat Id hari ini yang telah berangkat haji tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah mudahkan bagi kita yang belum berhaji untuk sampai dan menunaikannya suatu saat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wabillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jalan kedua adalah ibadah puasa. Puasa Arafah disyariatkan bersamaan momennya dengan ibadah wukuf 9 Zulhijjah. Di setiap puasa kita merenungi aktivitas fisik, mengurangi aktivitas fisik, menghemat tenaga sehingga tersedia cukup waktu luang. Sedianya terdapat kesempatan merenungi diri yang luas, mengingat kesalahan, mengenali sebab-sebabnya, kemudian bertekad membuangnya dan menjauhinya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh jamaah yang sedang berwukuf. Bukankah ujung dari perintah puasa adalah kalimat takwa, la'allakum tattaqun? Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Jalan ketiga adalah ibadah kurban. Allah mendekatkan atau memiripkan ibadah kurban dengan mereka yang sedang berhaji. Idza dakhaltum 'umrah wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'a. Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkorban, maka janganlah ia memotong kuku dan rambut sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berkorban disamakan dengan orang yang memakai pakaian ihram, yaitu dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut di bagian manapun. Dan ketika yang berihram setelah telah selesai wukuf lalu melontar jumrah, mereka berseru Bismillahi Allahu Akbar, kalimat yang sama yang diucapkan ketika kita menyembelih kurban. Yang berkurban juga menyadari bahwa apa saja yang menjauhkan dari Allah sifat-sifat hewani yang diwakili oleh nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam memberi contoh teladan sepanjang masa dalam ibadah kurban, yaitu kepasrahan yang bulat akan ketentuan Allah. Dikisahkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah orang selain Zakaria alaihissalam yang berdoa meminta anak yang saleh yang ditulis dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Quran As-Saffat ayat 37. Dia menanti begitu panjang hingga berusia 86 tahun, barulah Allah mengaruniakan seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Putra itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja yang menyenangkan hati, tetapi kemudian malah Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Ketika itu usia Ismail barulah 13 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur ma tara qala ya abati
satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah ayahku akan mendapatkan. Termasuk orang-orang yang sabar. Quran As-Saffat ayat 102. Sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi dari para nabi adalah wahyu, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 Zulhijjah, mempunyai makna berpikir atau merenung tentang peristiwa yang masih diliputi dengan kebimbangan keraguan. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam bermimpi ketika sedang tidur pada malam Tarwiyah, seakan hendak menyembelih anaknya. Maka ketika pagi datang, ia berpikir, apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari setan? Ketika malam Arafah, mimpi itu datang kembali dan diperintahkan kembali untuk menyembelih. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, saya tahu wahai Tuhanku bahwa memang mimpi ini berasal daripada alasan kembali penamaan tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah adalah karena pada hari itu Ibrahim alaihissalam mengetahui atau Arafah tentang kebenaran akan mimpinya, yaitu menyembelih putra Ismail alaihissalam yang ia alami dan sangat membingungkan itu. Ustaz Abu Umairah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail alaihissalam, menjauhkan dari ibunya, menyampaikan mimpinya dan bertanya apa pendapat anaknya. Ismail alaihissalam tidak mengatakan, wahai ayah, kerjakan apa yang ayah ingin lakukan, tetapi Ismail mengatakan, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Hal ini menandakan ketundukan yang bulat akan perintah Allah. Jawaban Ismail disertai dengan kalimat insya Allah, menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah juga pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibrahim alaihissalam lalu membawa putranya sampai ke tempat yang kemudian dikenal dengan Jumratul Aqabah. Iblis pun sibuk muncul dengan membawa waswas. Apakah engkau akan menyembelih putramu wahai Ibrahim hanya gara-gara mimpi? Ibrahim menyadari ini adalah godaan, lalu mengambil 7 batu dan melempar disertai dengan kalimat Allahu Akbar sampai dengan 7 kali. Iblis pun kemudian lari. Ibrahim alaihissalam beralih membawa Ismail ke tempat yang kemudian dikenal dengan Jumratul Wusta. Iblis kembali muncul dengan membawa waswas. Apakah engkau akan menyembelih putramu hanya gara-gara mimpi saja? Ibrahim kemudian menyadari lagi ini adalah godaan, mengambil 7 batu, kembali mengucapkan Allahu Akbar sampai 7 kali, dan iblis pun kembali lagi. Ibrahim alaihissalam beralih membawa Ismail alaihissalam ke tempat yang kemudian dikenal dengan Jumratul Wusta. Iblis muncul sekali lagi dengan membawa waswas lagi. Apakah engkau menyembelih putramu hanya gara-gara mimpi saja? Ibrahim sadar ini adalah godaan, mengambil 7 batu, melempar disertai dengan kalimat yang sama Allahu Akbar sampai 7 kali, sehingga setan berteriak lari dari bumi. Hadirin, suasana penyembelihan ayah kepada anak
sangatlah menegangkan dan menyedihkan lebih dari apa yang bisa dituturkan dan dikisahkan. Hingga guna menenangkan hati ayahnya Ismail menyampaikan, wahai ayahku, silahkan laksanakan perintah dari Tuhan. Wahai ayahku, janganlah engkau sembelih aku dari arah depan leherku, tetapi lakukanlah dari arah tengkukku leher bagian belakang dengan wajahku ke arah tanah. Alasannya supaya darah ini tidak tercecer ke pakaian Ibrahim, sehingga ibunya melihat dan menjadi sedih. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata. Quran surah As-Saffat ayat 106. Ahli bahasa menyebutkan ada 3 taukid atau penguat sekaligus dalam kalimat itu untuk memberikan tekanan betapakah hal ini menjadi al-bala'ul mubin, ujian yang sangat berat bagi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. At-Tantawi menuliskan perkataan Ismail alaihissalam, wahai ayah, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak, sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotorinya, dan jika nanti ibuku melihat perkara itu, niscaya dia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leher agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangatlah dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam sayangku kepada Ustaz Umar Baraja menambahkan, wahai ayah Adam, mentajamkan pisau itu dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelihan dan mengurangi rasa sakit yang saya rasakan. Dalam riwayat yang lain Ismail alaihissalam berkata, wahai ayahanda, palingkanlah wajahku sehingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika engkau melihat wajahku, engkau akan merasa iba. Perasaan iba dapat menghalangi kita untuk melakukan perintah Allah, apalagi di depanku terlihat silakan pisau yang sangat tajam, tentu sangat membuatku ketakutan. Setelah mendengar ucapan anaknya yang sangat baik dan taat kepadanya, dengan dipenuhi perasaan sedih dan linangan air mata, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah menjawab kepada putranya, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah, sungguh sebaik-baik pertolongan bagiku agar engkau wahai putraku dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim melakukan apa yang telah disampaikan oleh putranya. Kemudian Ibrahim alaihissalam menciumnya dengan kasih sayang dan air mata, dan akhirnya mengambil pisau tajam untuk membunuhnya. Setelah pisau berada di tangannya, ia meletakkannya di leher Ismail alaihissalam. Namun mukjizat dari Allah datang. Allah yang telah menyuruh api besar menjadi dingin saat Ibrahim mudah dibakar oleh pasukan Namrud. Allah juga yang telah menjadikan tongkat Nabi Musa menjadi ular yang memakan ular sihir dari penyihir Firaun. Allah pula yang menjadikan pisau di tangan Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak bisa melukai Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mengulanginya, namun jangankan melukai Ismail, bahkan pisau itu tidak mampu memberi bekas sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadainahu bidhibhin adhim wa tarakna alaihi fil akhirin. Lalu kami panggil dia Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu
dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Dalam khutbahnya, Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, pernah berpesan, secara lahiriah setiap yang berkorban menyembelih hewan korban dan membagikannya kepada sesama. Tetapi sejatinya yang bersangkutan berkorban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus berbuat kebajikan yang gugur atau ihsan kepada sesama manusia. Karenanya janganlah merasa berat untuk berkorban, hanya seekor kurban bagi yang berkemampuan. Kuatkan diri untuk merasa wajib berkorban. Dalam satu hadis Nabi, beliau bersabda yang artinya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Quran, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar bahkan rela mengorbankan putra tercintanya Ismail, yang diikuti oleh keikhlasan Ismail yang masih muda beliau demi mentaati perintah Allah dan memenuhi keridhaan darinya. Meskipun akhirnya korban nyawa itu tidak terjadi, namun keluarga Nabiullah Ibrahim telah teruji keikhlasan, ketaatan dan ketakwaan kepada Khaliq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Simpulannya bahwa kedekatan dengan Allah dalam bentuk takwa adalah nilai yang harus kita kejar dalam rangkaian amalan yang mulia bulan Zulhijjah ini. Yang haji adalah mengejar takwa, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, bawalah bekal wahai jemaah haji, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah 197. Yang kuasa pun mengejar takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, dan yang berkorban pun mengejar ketakwaan. La yanallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dimanapun dari ketiga amalan di atas, niat yang kita ada dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, dan di setiap amalan yang tiga itu berujung pada kalimat takwa. Dan pesan penting dari kebutuhan kita untuk dekat dengan Allah adalah bahwa suatu saat pasti dan pasti kita akan kembali kepadanya, Rabbul Alamin. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya Allah. Quran surah Al-Baqarah 203. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir al hajat.
Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, Maha dekat, dan Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Wahai Zat yang telah memilihkan dua orang terbaik untuk menjadi ayah dan menjadi ibu kesayangan kami, baguskanlah alam kubur orang tua kami yang telah meninggal. Jauhkanlah dari siksa kubur sebagaimana dijauhkan umum dan darat. Kau jadikan kubur mereka menjadi satu taman dari taman-taman surga-Mu. Kumpulkan mereka kepada orang-orang yang dicintai mereka sejak di dunia dalam keadaan Islam. Jadikan mereka menemui dan berkumpul dengan Nabi yang diimani mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memandang wajah beliau, berdekatan dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kumpulkanlah kami suatu saat nanti kepada mereka dengan perkumpulan yang lebih baik dari berkumpulnya Nabi di dunia. Ya Hayyu Ya Qayyum, panjangkanlah umur kedua orang tua kami yang masih hidup dalam keadaan iman dan Islam. Jadikanlah sisa hidupnya keberkahan dan kebahagiaan menjadi jalan buat kami yang lebih berbakti kepada mereka, menjadi kesempatan buat kami mendapatkan ridha dari mereka. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf yang terjaga dari haram dan menahan diri daripadanya, sifat ghina yang berkaya, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia dan apa yang ada di tangan mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, terima ibadah haji orang tua kami, keluarga kami, guru dan sahabat kami serta seluruh jamaah haji. Selamatkanlah perjalanan pergi dan pulang mereka, jadikan mereka haji yang mabrur. Ya Allah, yang Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Penolong, mudahkanlah kami yang belum berhaji untuk dapat menunaikannya suatu saat nanti dengan rahmat dari sisi-Mu. Ya Allah, terimalah puasa sunat kami di bulan Dzulhijjah ini. Ya Allah, terimalah ibadah kurban yang sebentar lagi akan kami lakukan dengan izin-Mu. Mudahkanlah penyembelihannya, selamatkan pekerjaannya, terimalah sebagai ibadah yang ikhlas. Sempurnakan seluruh ibadah kami menjadi ibadah yang mengantarkan kami kepada derajat taqwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami imam atau pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, baguskan keadaan kami, pasangan kami, dan dengannya kami merasakan saling melengkapi dan berbahagia. Karuniakan kepada kami rezeki yang luas, yang dengannya kami menafkahi keluarga kami, rezeki yang memudahkan kami beramal, rezeki yang membawa kepada kesyukuran. Bekali kami dengan semua bekal yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua yang soleh sebagaimana Ibrahim dan Hajar. Ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua kami sebagaimana baktinya Ismail kepada Ibrahim alaihissalam. Baguskan masa depan mereka, kabulkan cita-citanya, baguskan rohani mereka, kuatkan jasad mereka, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya, pasangkan dengan jodoh yang baik yang membawa mereka taat dalam keadaan Islam. Lahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang baik-baik yang akan meneruskan nasab kami dalam kebaikan pula, yang merawat dan menghibur kami ketika kami berada, yang mendoakan kami ketika kami sendirian di dalam kubur. Ya Allah, mudahkan sebagian dari kami yang belum mendapatkan keturunan agar Engkau berikan anak yang saleh dan salehah kepada mereka.
اللهم انصرهم، اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. Ya Allah, turunkan pertolongan buat kaum mujahidin dan muslimin di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka dari kaum Yahudi dan tolonglah mereka dari orang-orang kafir dan munafik. Ya Allah, kuatkan iman mereka, besarkan kesabaran mereka, tetapkanlah kehidupan mereka, rapatkan persatuan mereka dan satukan mereka dalam kalimat yang benar. Ya Allah, terimalah mereka sebagai syuhada yang telah gugur, sembuhkan mereka yang luka dan yang sakit di antara mereka, bebaskan mereka yang ditawan. Ya Allah, tetaplah bersama mereka dan jauhkanlah mereka dari musuh-musuh mereka. Tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali yang datang daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah azab kepada musuh-musuh mereka. Ya Allah, ya Tuhan, azablah mereka, sesungguhnya musuh-musuh mereka tidak mampu melemahkan. Ya Allah, ya Tuhan, cerai-beraikanlah Yahudi dan pasukannya, porak-porandakanlah kesatuan mereka, runtuhkan dan binasakan mereka. Janganlah Engkau susahkan dari mereka, bangkrutkan ke apa-apa yang menjadi usaha mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kesejahteraan dalam diri kami, dalam agama kami, dunia dan akhirat. Berikanlah kebugaran jasad kami, yang kami punya kesehatan badan yang jauh dari penyakit, bertambahnya ilmu yang bermanfaat, keberkahan dalam rezeki yang luas dan berlimpah, dan membawa kesyukuran. Ya Allah, sempatkanlah kami bertobat sebelum datang maut. Menjauhkan kami. Ya Allah, berikan keselamatan saat malaikat maut menghampiri kami. Ya Allah, berikanlah ampunan setelah kematian, memisahkan kami dari dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami dalam menghadapi sakarat maut. Berilah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat dilaksanakan hisab. Rabbina al-hada baladan amina warzuq ahlahu min as-samaraati min amali minkum billah wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada warganya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah, berilah keberkahan atas kedua lamar ini. Jadikan masjidnya masjid yang ramai dikunjungi warganya beribadah dan menuntut ilmu. Jadikan sawahnya sawah yang subur dengan panen yang melimpah. Jadikan kandangnya menjadi peternakan yang berhasil banyak. Jadikan jualannya menjadi perniagaan yang untung. Jadikan rukun dan damai masyarakatnya bahagia dalam keimanan. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah kirim ulama besar Wan Nurul Abdul Hamid Ibrahim di masyarakat, maka bangkitkan kembali dari mereka, dari diri mereka sendiri, ulama-ulama yang akan meneruskannya, yang akan membawa cahaya kepada mereka. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa ni'man la yartad wa murafatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu iman yang tidak pernah berbalik menjadi kafir, kenikmatan yang tidak sirna, dan agar aku membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga yang abadi yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wa syauqa ila ridhaika fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kenikmatan memandang wajah-Mu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa penghinaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazidkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.